Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari dari Jakarta, dari RRI Voice of Indonesia bisa menyapa pendengar di Hong Kong. Halo, saya Sam di Hong Kong, RTHK Radio Television Hong Kong. Sam, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat dan semangat dong ya pastinya. Wah, semangat ya. Seru, dan makin seru dan makin banyak yang komen ya dari teman-teman ya, pendengar-pendengar di Hong Kong. Nggak tahu di Indonesia bagaimana ya pendengarnya ya. Ya banyak yang komen juga nggak ya? Saya dengar kayaknya dari dulu ada komentar dari mana tuh, dari Arab ya atau gimana? Iya, dari Arab ada, dari Indonesia sendiri, ataupun juga dari pendengar-pendengar Voice of Indonesia yang lainnya juga ikutan komen. Biasanya ikutan komen juga di kolom YouTube-nya ya. Yang mau ikutan juga bisa. Tapi Sam, kalau di Hong Kong lagi ada kabar apa nih? Ya, di Hong Kong ini ya banyak ya, kemarin-kemarin ya seru ya, selain cuacanya not friendly. Sudah Ya, iya ya, sejak memasuki bulan Juni sudah mulai Ya, panas-panasnya ini ya. Oke. Hujan panas, waduh. Baik. Jadi saya rasa saya dengar juga sama ya di Indonesia ya, di Jakarta ya. Iya. Begitu. Tapi saya Panas katanya. punya hewan peliharaan nggak sih? Biasanya kan kalau punya anjing gitu kan, kalau di cuaca yang kurang mendukung tuh harus membawa anjingnya jalan-jalan di taman gitu, PR juga. Tapi saya punya pet di rumah? Nggak ada ya? Pet sendiri. Oh, petnya pet sendiri. Karena Sam, kalau di Jakarta nih Sam, kita punya satu kegiatan yang kalau pecinta binatang itu pasti pengen datang ke sini. Mungkin Sam boleh juga ke depannya melihara binatang yang mungkin minim perawatannya ya. Kalau anjing kan harus dibawa jalan-jalan. Kalau saya punya kucing saya tuh kerjaannya minta makan mulu gitu ya, sampai bangkrut kayaknya ya. Tapi kalau punya ikan tuh kalau menurut saya kayaknya relatif minim perawatan ya. Dan kita tuh punya event namanya adalah Nusatik atau Nusantara Aquatic, pameran ikan hias dan pertunjukan akuatik internasional yang katanya terbesar di dunia nih. Kalau yang punya acara ngeklaimnya seperti itu. Ini diselenggarakannya tanggal 7 hingga 9 Juni di SBSD Tangerang, dan di sana itu yang suka ikan harus banget belanja ikan, atau mungkin juga melihat ada pertunjukan akuatiknya, barangkali semacam mermaid gitu ya Sam ya. Di sana juga ada kali ya pertunjukan mermaid gitu ya. Ya, saya sebetulnya ikan tuh suka. Saya pernah memelihara ikan, ya, ikan koki, ikan cupang, ya, macam-macam ikan gapis. Oh iya ya, iya. Di sini juga ikan gapis juga lagi ini loh. Itu lagi ngetren. Kalau saya udah lama ya punya ikan gapisnya ya. Udah lama. Terus Tapi pertanyaannya, kemana ikan-ikan punya Sam itu? Ya, metong. Oh, mati ternyata. Oke. Di Hong Kong ini ya, selain ikan di Indonesia ya, di Hong Kong ini ya ada Dragon Boat Festival. Oh iya, kemarin Sam sudah pernah cerita mau ada lomba perahu naga. Nah ini gimana? Tapi ternyata kemarin saya informasinya tuh kemarin saya bilang di Satin, ternyata di Victoria Harbour. Ya. Wah, keren. Kalau di Victoria Harbour pasti keren. Pasti karena yang nonton banyak banget. Yang di Hong Kong bisa melihatnya, yang di Kowloon juga bisa melihatnya. Itu backdropnya sangat bagus ya. Kita ambil foto dari kanan, dari Hong Kong ke Macau, Hong Kong ke Kowloon, atau Kowloon kita moto backdropnya Hong Kong. Pasti cantik banget. Jadi itu selalu mendapatkan banyak penonton ya, karena seru banget gak sih? Seru. Ternyata ada 200 negara. 200 negara? Yang ada Indonesia nggak sih Sam? Saya belum dapat informasi nih, dapat di Indonesia apa nggak ada timnya nih ya. Oke. Hari ini jadinya akan ada pertandingan finalnya ya. Ya udah, nanti kalau misalkan Sam ada
jagoan favoritnya barangkali boleh juga kasih semangat nanti datang ke sana ya. Lucu-lucu, macam-macam. Lucu-lucu Dia bentuk perahunya. Dragon boatnya macam-macam. Jadi ada yang didekorasi seperti dragon, ada yang didekorasi seperti apa gitu, macam-macam. Bagus-bagus. Nanti saya kalau foto-foto nanti saya bisa sharing ke Sekar. Seru Atau teman-teman lain yang di Hong Kong nih yang mau motret ya, memfoto, bisa di sharing ke kita kali ya. Oke, ini seru banget kalau misalkan punya jagoan favoritnya, harus banget datang dan mendukung untuk datang ke Victoria Harbour. Betul. Oke, kita akan kembali di Halo Jakarta, Halo Hong Kong, karena setelah satu buah lagu ini, saya punya tamu yang akan menemani saya dan Sam. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, masih bersama Sekar Sari di Jakarta dan ada Sam di Hong Kong. Di Jakarta saya nggak sendirian, Sam. Ada yang menemani saya. Sekarang saya yang sendirian. Iya, nggak apa-apa ya, gantian ya. Iya, gantian. Ini yang menemani saya di studionya RRI Voice of Indonesia di Jakarta. Ada Ibu Muslimah tapi lebih famous dipanggilnya Mae ya. Betul. Selamat datang Mae. Selamat datang, hello Hong Kong. Terima kasih Pak Syem sudah kasih kesempatan saya duduk di sini. Iya, senang banget juga udah kedatangan ya. Senang sekali bisa ketemu lagi lewat radio. Iya, Bu Muslimah ini atau Mae ini karena sangat dikenal sama para pelaku UMKM, nggak cuma di Jakarta, tapi sudah kemana-mana, ke Malaysia, ke Brunei, Thailand, ke Turki, Turki. Thailand, tapi yang belum ke Hong Kong nih Sam, gimana nih Sam nih? Iya. Udah go international, tapi kalau belum ke Hong Kong belum go international. Oh gitu. Oke. Tapi Sam, yang keren ini adalah Bu Muslimah atau Mae ini punya latar belakang sebagai pekerja migran Indonesia sampai akhirnya beliau menjadi sosok yang seperti ini. Boleh dijelaskan dulu Bu, waktu itu jadi PMI di mana? Kerjanya apa Bu waktu itu? Saya jadi PRT, Kuala Lumpur 2 tahun, Brunei 1 tahun. Brunei 1 tahun. Ya. Keren banget. Maka saya pengen mengucapkan selamat saudara saya yang ada di Hong Kong. Saya tahu di sana pasti gajinya lebih besar. Oh gitu ya. Ya, peluangnya banyak, tetapi sebagai orang yang pernah menjadi PMI dan usianya udah tua pengen mengingatkan, jangan keasikan menjadi PMI, jadi harus menghayal bagaimana sepulang menjadi PMI menjadi juragan. Harus menjadi juragan. Kenapa demikian Bu? Kenapa kita harus pulang dan bisa menjadi juragan? Karena waktu terus berlalu ketika sudah tua usia kita sudah tidak mungkin menjadi PMI lagi. Nah kalau jadi tuan rumah di negeri sendiri menjadi pengusaha, insya Allah bisa dipelajari bagaimana berproses menjadi pengusaha, bisa keliling Indonesia luar negeri dengan free, usahanya jalan, yang punya jalan-jalan berbagi ilmu. Keren. Setuju nggak nih Sam? Setuju. Jangan sampai lupa, bener, jangan sampai ketuaan. Oke, tapi yang uniknya nih Sam, ternyata bekerja di luar negeri atau mungkin nggak hanya di Hong Kong yang gajinya gede ya. Kalau Bu Muslimah kan nggak segede gaji Hong Kong ya. Betul. Tapi tetap pulang tuh tangan kosong ya Bu ya. Betul, karena sudah umum ketika masih di luar negeri itu uang dikirim-kirim, kalau bisa jangan. Tujuannya sayang sama keluarga, tetapi itu salah ketika kita pulang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi akan lebih baik uang itu oke dikirim secukupnya, tapi lebih dipikirkan bagaimana masa depannya nanti. Insya Allah saya ada tim bisa belajar wirausaha, bisa di inkubator di Jakarta. Oke, Gitu. di inkubator di Jakarta. Tapi boleh dong Bu di-spill untuk yang Incubator hebat sekali. Udah pakai ini, udah pakai cara incubator. keren sih.
Dan ini kebanyakan juga perempuan-perempuan ya Sam. Ini ada teman-teman yang Bu Muslimah juga nih di studio nih, perempuan-perempuan hebat. Tapi yang saya mau tahu, misalkan PMI di sana kan tadi sudah dibilang ya untuk bisa menabung. Kemudian kalau sudah sampai ke tanah air, dia harus apa dulu nih Bu? Oke, kebetulan saya ada di linknya Kemenaker. Jangan malu untuk bertanya, karena semua Kemenaker itu ada di link di seluruh Indonesia. Saya pribadi ada itu tenaga kerja mandiri TKM BPKK Bekasi. Nanti saya bisa hubungkan kemana harus mencari link Kemenaker supaya dapat ilmu itu. Kalau saya di Jakarta kebetulan dilatih oleh semua kementerian. Jadi saya bisa duduk di sini, bisa ketemu Pak Syem di Kuala Lumpur itu karena hasil binaan pemerintah. Hampir semua, baik itu Kementerian UKM, Sosial, Naker, karena kalau dulu belum ada pembatasan SKPD. Jadi semua pemerintah bisa membantu satu UKM sehingga saya dapatkan ilmu itu semua. Kewajiban saya saat ini adalah menularkan kembali ke orang lain karena itu menggunakan anggaran negara. Jadi Indonesia harus jadi tuan rumah di negeri sendiri sebagai pebisnis. Bagaimana caranya menghubungi Ibu nih ketika tiba di Jakarta atau di Jawa Tengah atau di Nusa Tenggara? Kalau nanti bisa di-share oleh RRI nomor saya. Jangan lupa kalau menghubungi harus sebutkan namanya dari mana. Kalau bisa menghubungi saya itu kalau pengen langsung dijawab di atas jam 3 malam habis sholat tahajud. Tapi ini memang ini ya, maksudnya kan dari pemerintah begitu ya? Atau ada dari website atau yang bisa ada, nanti saya kasih kalau dari pemerintah. Jadi saya hanya mengelingkan saja, harus menghubungi. Nanti harus menghubungi kemana, misalnya BSI itu bisa. Oke, baik. Saya ada yang mau ditanyakan? Iya, saya bridging ya untuk dari teman-teman PMI ke pemerintahannya gitu ya. Ya, pokoknya setahu saya sekarang ini pemerintah sedang konsen. Jadi semua wilayah itu sudah punya ini. Kalau katakan di Jakarta nih, tingkatannya adalah datang saja di kantor kecamatan, maka itu akan diarahkan nanti kemana-kemana. Gitu. Dan itu sudah pasti, misalkan datang ke Insya Allah. kantor kecamatan. Di kecamatan itu kalau di DKI ya. Di DKI itu ada bidang PJLP yang menangani UKM. Jadi nanti di situ legalitas sampai rekomendasi modal itu ada di situ. Kalau teman Mae, Ya. saya boleh panggil Mae ya? Iya dong, dari dulu kan Mae. Mae. Kalau Mae itu inget mak-mak gitu ya. Memang udah emak Pak. udah masih muda. Teman-teman kita kan banyak di kampung, ya, di Trenggalek, di mana Malang, Blitar. Itu bagaimana itu mereka hubunginya? Mungkin gini ya, lebih tepatnya WA saya saja. Nanti kan saya bisa arahkan. Nanti kalau misalnya PMI di Trenggalek kan ada dari cabang, saya tahu lah dari role-nya BP2MI. Kan BP2MI itu melatih juga. Iya. Kan saya juga suka melatih dari BP2MI atau mengajukan ke BP2MI barangkali saya supaya jadi narasumber ke daerah tersebut gitu, karena saya tahu PMI yang sukses itu banyak tetapi yang mau berbagi ilmu tidak banyak gitu. Jadi kalau saya bisa menularkan dari nol bagaimana memulai itu bisa jadi pengusaha, karena kalau langsung instan mau besar udah modalnya besar nanti nggak jadi, nanti kecewa lari jadi PMI lagi dan sudah usianya nggak muda lagi, itu kan beda ya, nanti berkasus di kedutaan dipulangkan itu kan nggak enak. Gitu. Betul. Okay. Udah larut tuh jangan balik lagi ya. Sam nggak terima tuh katanya tuh. Hongkong nggak terima. Tapi Bu, memang yang paling sulit itu apa? Apakah mulai dari dibantu kan untuk perizinannya, kemudian untuk permodalannya, bagaimana dengan ide usahanya? Kalau ide usaha itu makanya mungkin harus ketemu saya, karena lagi yang bahasa Jakartanya itu yang gue banget itu apa? Yang kita suka, yang kita mampu gitu. Karena kalau kita kan ada kadang orang nih ikut-ikutan ya usaha ini, misalnya saya. Kenapa saya ambil singkong di benak saya, karena saya pernah
jadi TKI kalau saya ceritain prosesnya aja satu episode sendiri kan. Gitu. Jadi pernah ada di kondisi sulit, kalau dengan singkong berarti saya keliling Indonesia, dibuang kemana aja insya Allah bisa hidup. Gitu. Terus singkong itu harganya tidak mahal, jadi saya tidak ketakutan kehabisan modal sampai nggak laku gitu kan. Kalau singkong minta sama tetangga dikasih, kira-kira itu. Pokoknya gali potensi diri, jangan gengsi, dimulai. Karena saya pribadi kebayang dong, zaman dulu kan belum dibilang PMI ya, dibilangnya aja mantan TKI. Mantan TKI, terus dengan singkong, jadi dicapnya itu singkong paling murah, mantan TKI pula. Jadi pernah dianggap orang ada di titik paling rendah. Tapi saat ini saya keliling Indonesia, luar negeri, diundang sebagai motivator, inspirator, pengusaha, owner, praktisi, coach, mentor, instruktur, kadang dipanggil ustazah, kadang dipanggil guru. Jadi lakukan saja apa yang ada di depan kita, itu jauh lebih baik daripada menunggu yang belum pasti. Oke, keren banget. Banker-banker juga harus nonton nih ya nggak? Harus belajar dari Mae. Ya, saat ini saya sudah kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, dengan BSI, sudah lebih dari 300 pelaku usaha yang lewat tanda tangan saya mendapatkan KUR tanpa jaminan. Keren. Jadi langsung Nanti saya akan rekomendasi juga ke Bank Mandiri ya nggak? Baik, ditunggu Pak. Ya, Sudah kan? datangin Mae ke Hong Kong. Ya, siap. Oh, saya udah memberikan janji-janjinya nih, nanti boleh langsung ditagih ya Bank Mandiri ya. Ya. Oh, bisa. Mungkin bisa kerjasama juga nanti dengan Bank Mandiri ya. Iya, Bank Mandiri, karena Bank Mandiri itu ada program namanya Mandiri Sahabatku, ya nggak, itu meng-create anak-anak PMI itu menjadi entrepreneur. Sangat bagus ya. Saya satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Silakan, Sam. Teman-teman nih selalu dilema, ya. Dilema tuh bagaimana? The first step is always the difficult step. Ya nggak, istilahnya langkah pertama itu adalah langkah yang paling susah. Ya nggak, itu bagaimana mereka melangkah menjadi pengusaha atau melangkah menjadi entrepreneur atau menjadi mau jadi kayak Mae dah gitu. Ya nggak? Insya Allah saya bisa cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Ketika kita bercermin, usia saya tidak mungkin lagi melamar pekerjaan. Misalnya saya kenal Pak Sam, pasti juga kalau saya ngelamar mau kerja di Hong Kong, Pak Sam bingung jawabnya kan, gitu kan. Jadi artinya apa? Insya Allah menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dulu, baru keluarga, itu jauh lebih baik. Memang prosesnya itu harus niat, sungguh-sungguh. Bahkan ada tips, jangan curhat kepada orang yang tidak berbisnis. Nah, karena misalnya nih curhat kepada suami, saya mau apain situ lama, udah mendingan jadi PMI aja lagi, begitu kan? Gitu. Jadi harus diniatkan, hasil itu punya Allah, duduk bersama keluarga itu semuanya harus tahu tujuannya bisnis supaya menjadi besar, jangan baru tumbuh sedikit dimakan seperti saya dulu. Jadi ibarat pohon akarnya kuat tapi nggak tumbuh-tumbuh gitu. Jadi berproses, nggak ada yang instan. Semuanya berproses. Tapi ada yang mengatakan kalau tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Bagaimana Bu menanggapi hal tersebut? Mungkin kalau itu bagaimana mindset kita ya, niatnya. Karena saya pernah saya dulu punya cita-cita jadi pengusaha kan juga enggak. Saya cita-cita tukang keripik enggak juga gitu kan. Tapi ngalir begitu saja berdasarkan kemampuan kita aja gitu. Jadi istilahnya kan nggak mungkin dong orang kayak saya mau ngelamar jadi artis, kan nggak mungkin gitu kan. Udah yang logika aja gitu ya, udah jadi tukang. Apa yang kita mampu dilakukan dari depan rumah kita kadang nggak sadar. Halaman kita itu luas, tapi kita kayak menghayal pengen apa yang jauh di sana. Padahal halaman kita itu kita bagusin, bisa jadi halaman kita dilirik orang. Baik. Nah ini yang penting banget Mae. Boleh dong di-share kalau untuk mau menghubungi Mae itu bagaimana? Karena akses itu kan penting banget ya Sam ya. Seperti tadi saya bertanya bagaimana langkah pertama. Kalau menurut saya langkah pertama tadi seperti bilang boleh hubungi Mae loh, langsung terbuka. Oh ya, pokoknya pertama hubungin Mae. Terus kemarin juga ada yang nanya bagaimana ada tipsnya dikasih modal. Kalau modal tadi lagi-lagi bicara logika. Kalau kita sudah action, pemodal yang akan cari kita. Tapi kalau kita belum ada wujudnya, jangankan bank, jangankan orang lain, saudara kita juga nggak percaya. Iya, Mae juga belum tentu ya. Betul. Gitu. Betul, jadi keren. Gimana Mae? Untuk hubunginnya boleh ada nomor yang di sharing atau lewat Instagram atau lewat mana? WhatsApp-nya saja. Nomor WhatsApp-nya boleh
Ya. di share nggak apa-apa ya. Ya, Ini siap. karena yang dengerin memang kebanyakan PMI kok ya Sam ya. Ya. Betul. Yuk 0819 325 325 15 15 938. 938. Dari situ nanti bisa saya kasih Facebook saya, dari Instagramnya begitu. Oke, saya ulangi lagi di 0819 325 15938. Ya. Abis ini juga saya mau simpen Sam, karena bukan hanya PMI, saya juga mau dong mau jadi pengusaha. Baik, Tapi ada satu yang bisa diinfokan. boleh apa itu? Saya juga pengurus bidang UKM Apindo DKI. Oke, luar biasa. Oh. Semoga makin banyak PMI-PMI nggak hanya di Hong Kong tapi juga dari seluruh dunia, PMI Indonesia yang bisa Di Indonesia mengikuti. juga perlu Iya Bu, dong. perlu sekarang. Oh iya dong, saya juga mau jadi pengusaha. Amin. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Terima kasih Ibu Muslimah, Mae, sukses terus dan sehat-sehat. Sama-sama. Sukses buat kita semua. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Ya, Sam, tadi seru banget ngobrolin mengenai bagaimana seorang PMI bisa keren banget Mae ya. bisa ada di titik sendiri. Tapi memang sebagai PMI itu ada hal-hal yang harus dilakukan, seperti misalkan menabung, dan paling penting adalah tidak melakukan masalah di negeri tempat mereka bekerja. Benar nggak sih, Sam? Betul itu, karena belakangan ini ada kasus-kasus yang tidak menggembirakan ya. Yaitu bagaimana ya nggak teman-teman ya domestic worker in Hong Kong ya, itu kan banyak Indonesia, Filipina, ya nggak, Thailand ya nggak, itu jadi kita jangan istilahnya memudahkan diri ya nggak untuk meminjamkan akun tabungan mereka. Oh, jadi ada kasusnya itu seperti apa, Sam? Ada PMI yang meminjamkan akun tabungan mereka, begitu? Jadi ada ya PMI ya atau pekerja migran dari negara mana gitu ya, meminjamkan akun mereka ya untuk dijadikan money laundering. Oh, jadi Nah, barangkali sebetulnya si PMI-nya ini tuh nggak tahu gitu ya. Mereka hanya pinjem dong akun kamu gitu, pinjem dong nomor rekening kamu. Kemudian mereka Ya. berikanlah nomor rekening mereka, bank account mereka, dan mereka nggak tahu ternyata itu adalah money laundering. Iya, misalnya saya pinjam, Sekar mau nggak saya kasih misalnya 10 juta? Iya. Ya, tapi kalau saya pinjemin dong, Sekar punya akun gitu. Ya nggak, nanti saya kasih dah. Ya nggak, tapi saya pegang kontrolnya itu ATM-nya. Oh, Jadi itu ini ada banyak sindikat-sindikat di Hong Kong dengan teknologi yang sekarang ini ya, dengan berkembang terus dengan teknologi yang berkembang terus, ya nggak mudah sekali untuk mereka buka akun. oke. Ya, Jadi dan mengontrol akun itu. untuk mengontrol langsung, jadi kayak m-bankingnya itu mereka yang pegang gitu ya, Sam ya? Betul. Jadi cuma betul, pinjem betul, namanya, mungkin pinjem nomor paspor mereka untuk kemudian membuat bank account. Jadi kalau ada yang kayak gitu, misalkan nih Sam nawarin saya nih, mau nggak nanti saya kasih 10 juta gitu ya, langsung bilang enggak gitu ya, jangan Sam naikin Jangan. dong jadi 15 juta gitu atau 20 juta gitu ya. Kita Nggak bisa boleh gitu ya. ditangkap sekarang nih, banyak kasus ditangkapin ya nggak, jangan sampai bertindak yang salah. Ya nggak? Oke, ini penting banget untuk diketahui ya. Mendingan ikutin Mae aja ya nggak, Iya, jadi iya, entrepreneur ya, Iya, yang iya. istilahnya aman-aman selalu. Jadi yang benar-benar aja deh, yang namanya bank account itu sama siapapun kecuali anggota keluarga, jangan pernah meminjamkan, karena ini luar biasa dan dampaknya ini hukum ya, apalagi di Betul. Hong Kong hukumnya itu nggak main-main. Berat. Jadi jangan sampai jalan yang salah. Oke, jangan nego ya. Jangan nego. Gak boleh nego ya. Aduh, hari ini episode ini seru banget, rasanya kita tidak ingin mengakhiri. Tapi ya itulah. Tapi nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tapi saya mau membacakan yang masuk nih ke WhatsApp-nya
Voice of Indonesia. Ini sama Udah ada WhatsApp ya dari Voice of Indonesia ya? Iya, udah banyak yang masuk. Tapi saya bacainnya untuk saat ini karena terbatas waktu, saya bacain satu ya. Yang jutaan lainnya nggak saya bacain dulu. Ini dari Mbak Ana Karunia di Singapura. Halo Mbak Ana, ini temennya Sam nih sepertinya nih. Wah, itu Mbak Ana fans. Fans ya, Mbak Ana bilang selamat ikut senang dengan hadirnya program Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Untuk Sekar dan Sam, kudos to you guys. Ini bahasanya kekinian banget nih, kudos to you guys ya. Kudos. Nice work. Jakarta yang selalu bikin kangen, Hong Kong it's really calling me. Beef noodle-nya juara. Saya juga belum pernah nyobain ya Mbak Ana ya. Kemudian The Victoria Peak, I'll be coming back for sure. Enjoy a cup of coffee and see some of the best view of the city below across Victoria Harbor and over to Kowloon. Sekali lagi, congrats untuk Halo Jakarta, Hello Hong Kong. I'm your big fan. Big fan-nya Sam nih kayaknya nih. Terima kasih Ana. Terima kasih Mbak Sukses Ana selalu Karunia. di Singapura Iya, ya. nanti Kalau bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. iya Mbak Ana, ditunggu terus ya untuk salam-salamnya, komen-komennya. Nanti Sam kayaknya mau mengajak Mbak Ana apa nih tadi makan apa? Beef Makan noodle, beef noodle ya. Sama Sekar ya. Oke. Sekarang saya mau koreksi sedikit ya. Boleh, Itu informasi Dragon Boat ya. Iya. Itu Dragon Boat akan diadakan tanggal 15 sama 16 Juni mendatang. Ya. Jadi jadi minggunya akan datang nih Oke. Dragon Boat Festival. Ya. Oke. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Sam, terima kasih Mbak Ana, terima kasih Mae. Kita akan bertemu kembali di Halo Jakarta, Hello Hong Kong episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.